Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian, khususnya yang kelas 8 yang akan melaksanakan AKM. Pada kesempatan kali ini, Pak Rizky akan membahas soal pada tryout AKM yang keempat. Baik, langsung pada soal yang pertama dengan judul bacaan Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing wuluh. Nah, bacaan ini sudah pernah keluar di tryout yang sebelumnya. Jadi langsung kita fokus ke pertanyaannya. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bisa kita lihat pada paragraf yang ketiga. Di sini ayah menjelaskan ini, tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT. Kata ayah, kampung kita akan punya Pandora L. Nah, jadi jika kita melihat pada paragraf ketiga ini, maka jika ditanya setuju atau tidak, maka jawabannya iya, setuju ya. Berarti opsinya antara B atau D. Nah, mana yang paling benar? Yang paling benar adalah yang D. Karena di sini dijelaskan solusinya berupa dipasangnya Pandora L ya. Di opsi yang B tidak. Maka untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah D. Ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Soal berikutnya masih dengan bacaan yang sama. Di sini tipe soalnya adalah multiple respon, jadi bisa memilih jawaban lebih dari satu. Pertanyaannya, manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Yang A, kekurangan air di musim kemarau ini benar, sudah disampaikan di paragraf yang pertama dan yang kedua. Kemudian opsi yang B, alat untuk mengolah air, ini juga benar. Hal ini disampaikan pada paragraf yang ketiga. Di sini ada solusi dari Pak RT berupa proyek Pandora L yang dijelaskan oleh ayah kepada tokoh aku. Berarti opsi B ini benar. Kemudian yang C, pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Nah, ini tidak ada dalam bacaan. Tidak ada bahasan tentang pengadaan biaya Pandora. Kemudian yang D, penanaman belimbing wuluh, ini ada di paragraf yang pertama. Diusulkan oleh tokoh aku kepada ayahnya. Berarti opsi yang D benar. Soal berikutnya, nah ini masih dengan bacaan yang sama, tapi tipe soalnya berbeda. Di sini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Ya, jadi di sini ada 5 sikap terhadap suatu situasi yang ada pada bacaan ini. Nah, kita tentukan sikap-sikap ini diambil oleh tokoh aku saja, ayah, atau keduanya. Untuk yang pertama, sikap yang pertama peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka. Sikap ini dimiliki oleh tokoh aku dan ayah, karena tokoh aku wujud kepeduliannya dengan usul menanam belimbing wuluh agar lingkungannya lebih teduh. Nah, kemudian kalau yang ayah ini juga sama ya, beliau atau tokoh ayah ini juga peduli pada lingkungan. Dengan cara apa? Dengan mendukung usul si anak atau tokoh aku di sini untuk menanam belimbing wuluh, tapi menunggu adanya Pandora L terlebih dahulu. Jadi untuk sikap yang pertama ada pada tokoh aku dan ayah.
Untuk sikap yang kedua, memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Masalah yang dimaksud adalah masalah sulitnya air ketika musim kemarau. Nah, ide ini dimiliki oleh ayah, yaitu berupa ide dari Pak RT, proyek Pandora L. Kemudian untuk yang sikap yang ketiga, mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan. Nah, ini adalah sikap dari tokoh aku. Gerakan perbaikan yang dimaksud adalah perbaikan terhadap lingkungan, yaitu berupa penanaman belimbing wuluh untuk memperoleh lingkungan yang lebih teduh. Kemudian sikap yang keempat, kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon. Nah, ini ada di paragraf yang pertama ya, anak sekalian. Tokoh aku ini punya usul menanam belimbing wuluh di lingkungannya, tetapi para warga kebanyakan atau mayoritas tidak mendukung atau tidak mau dikarenakan air bersih yang terbatas. Jadi rasa kecewa ini dimiliki oleh tokoh aku saja. Kemudian optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Ini adalah sikap dari tokoh ayah. Ada di paragraf yang ketiga. Ini ayah bilang, jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu. Nah, ini menunjukkan rasa optimis ya, kata-kata jangan khawatir ini. Nah, ini adalah perkataan ayah. Maka untuk sikap yang kelima dimiliki oleh ayah saja. Lanjut ke soal berikutnya dengan judul bacaan praktik STEM. Nah, sama seperti bacaan sebelumnya, bacaan praktik STEM ini juga sudah pernah keluar di soal tryout yang sebelumnya. Maka kita langsung fokus ke pertanyaannya. Siapakah yang memaparkan informasi di dalam teks tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung fokus ke paragraf yang kedua. Di sini ada penjelasan dari guru pembimbing Amalia Solihah. Hingga ke bawah ini juga dari sudut pandang Amalia Solihah. Maka untuk pertanyaan ini, siapa yang memaparkan informasi? Maka jawabannya adalah yang B, yaitu guru. Pertanyaan berikutnya masih di bacaan praktik STEM. Nah, menurut informasi yang ada di dalam teks, perbedaan utama antara alat penjernih air buatan siswa dan alat filter air yang umumnya dijual di internet terkait dengan. Nah, ini ada pada paragraf kelima, anak-anak sekalian. Nah, di sini dibandingkan ya, tidak sekedar efektif, harga bahan-bahan tersebut terjangkau. Nah, kemudian di kalimat berikutnya disampaikan bahwa kalau kita lihat di internet harga filter itu 2 juta. Nah, dibandingkan dengan harga bahan-bahan yang siswa pakai itu hanya sekitar belasan ribu rupiah ya, ini ada. Tapi kalau beli alat jadi di internet harganya hingga 2 juta. Maka dari paragraf ini bisa kita ambil kesimpulan adanya perbedaan yang signifikan pada harga ya. Maka untuk pertanyaan ini jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya masih di bacaan yang sama. Apa saja dampak yang akan terjadi jika karya penjernih air dapat digunakan di lingkungan sekolah SMP Negeri 23 Bandung? Nah, ini soal multiple respon, maka bisa dipilih lebih dari satu jawaban. Opsi yang A, air sekolah tidak lagi berwarna kuning dan keruh. Nah, ini benar ya anak sekalian. Mengapa benar? Karena disampaikan di paragraf ketiga ini filter yang mereka buat ini efektif ya untuk menjernihkan air. Nah, air yang dimaksud adalah ini air sumur ya,
Ini air sumur yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti wudhu dan mencuci tangan. Nah, jadi adanya filter ini untuk menyelesaikan masalah yang ada pada paragraf 1. Maka opsi A ini benar. Kemudian yang B, pencipta karya akan terkenal dan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, kalimat ini tidak dijelaskan baik secara tersurat maupun tersirat pada bacaan ini. Tidak ada yang menyatakan bahwa siswa atau mereka yang membuat karya ini akan memperoleh banyak keuntungan dan terkenal. Maka opsi yang B salah. Kemudian yang C, fasilitas wudhu dan buang air dapat menyediakan air yang bersih. Ini juga benar. Ini juga hampir sama dengan opsi yang A ya. Jadi adanya STEM ini untuk menyelesaikan masalah air bersih pada wudhu dan tempat cuci tangan. Jadi opsi yang C adalah benar. Kemudian yang D, sekolah dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Ini salah ya anak sekalian, karena pada bacaan ini tidak ada pembahasan tentang energi sama sekali. Kemudian soal berikutnya masih di bacaan yang sama, praktik STEM. Pertanyaannya, mengapa murid sekolah diharapkan dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Nah, ini opsi yang A, memecahkan permasalahan dapat menjadi sarana kegiatan untuk pembelajaran. Nah, ini benar ya, karena ini ada di paragraf yang kedua ya. Di sini guru mengajak siswa untuk berpikir bersama, mengadakan riset secara mandiri untuk menyelesaikan masalah air bersih. Kemudian opsi yang B ini salah ya, karena di sini ada kata-kata harus ya. Lingkungan sekitar adalah masalah utama yang harus segera dicari solusinya oleh seorang murid. Nah, kata harus ini merujuk pada suatu kewajiban. Sedangkan pada bacaan ini tidak ada kata-kata bahwa siswa wajib untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Jadi masalah itu bisa digunakan untuk pembelajaran, tapi bukan menjadi kewajiban siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang C, pada dasarnya murid memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi positif terhadap lingkungannya. Nah, ini benar ya. Seorang siswa di sini harus memiliki tanggung jawab untuk ikut memiliki rasa peduli terhadap lingkungan. Nah, ini rasa peduli itu yang berusaha dimunculkan oleh guru Amalia Solihah ini melalui praktik STEM. Kemudian untuk yang D, memecahkan permasalahan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk mencari keuntungan. Nah, ini kurang tepat ya anak sekalian. Meskipun pada paragraf yang terakhir ini dijelaskan bahwa tidak puas hanya sampai di sini. Amalia ingin para siswa dapat mengemas penjernih air dalam wadah menarik sehingga memiliki nilai ekonomis lumayan untuk pemasukan, membantu ekonomi keluarga mereka. Nah, ini masih berupa harapan ya. Jadi bisa jadi alat yang dibuat akan menghasilkan keuntungan berupa material atau keuntungan berupa uang. Tapi di sini masih menjadi harapan ya, belum berupa kenyataan. Jadi untuk opsi yang D ini tidak tepat. Jadi untuk soal ini yang benar adalah yang A dan C saja. Soal berikutnya masih di bacaan praktik STEM. Ini soal dengan tipe menjodohkan. Jadi ada 3 buah paragraf yang diminta untuk kalian tentukan isi paragrafnya apa, yaitu paragraf pertama, ketiga, dan kelima. Baik, untuk paragraf yang pertama
Nah, di sini membahas tentang masalah krisis air bersih. Ya, di sini jelaskan bahwa air yang mereka peroleh dari sumurnya masih berwarna kuning dan keruh, ya. Maka paragraf yang pertama itu tentang ini ya, memecahkan masalah lingkungan sekitar, ya. Untuk paragraf yang ketiga, nah di sini ada kata kunci ini ya, harga yang terjangkau, ya, tetapi efektif. Nah, jadi siswa merancang alat dengan harga terjangkau namun efektif. Nah, berarti untuk paragraf yang ketiga dia ini membahas tentang kalimat yang pertama ini ya, merancang karya yang efektif dan terjangkau. Sedangkan untuk paragraf yang kelima, di sini dijelaskan bahwa terkait dengan harga ya, dibandingkan antara harga dari bahan-bahan yang siswa gunakan untuk membuat alat STEM, kemudian dibandingkan dengan harga yang ada di internet, harga filter air yang ada di internet, ternyata berbeda jauh. Maka untuk paragraf yang kelima ini berisi tentang potensi ekonomis yang bisa dihasilkan dari karya siswa tadi. Nah, soal berikutnya ini tentang puisi ya. Ada 3 paragraf pada puisi yang berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa karya Hartoyo Andang Jaya tahun 1963. Pertanyaannya, latar tempat yang disampaikan di dalam bait pertama puisi adalah. Nah, maka langsung kita fokus ke paragraf yang pertama atau bait yang pertama. Nah, jawaban ada pada baris ketiga. Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Nah, di sini ada 2 buah tempat ya. Yang pertama stasiun kereta dan bukit desa. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian soal berikutnya dengan tipe menjodohkan ya. Paragraf yang pertama tentang apa? Nah, kata kuncinya ada pada baris yang kedua, ya, yaitu dari mana mereka ini ya. Maka untuk paragraf yang pertama yaitu tentang dari manakah perempuan-perempuan perkasa berasalnya, merujuk pada baris yang kedua paragraf yang pertama, dari manakah mereka ini. Kemudian untuk bait yang kedua kita juga sama ya, langsung fokus pada baris kedua pada paragraf kedua, kemanakah mereka. Jadi bait yang kedua tentang kemana. Nah, maka ini ya, jawabannya adalah tentang kemanakah perempuan-perempuan perkasa itu akan pergi. Kemudian di bait yang ketiga juga sama, kita langsung fokus pada baris yang kedua, siapakah mereka ya. Nah, di sini ada kalimat yang paling atas ya, tentang siapakah yang dimaksud dengan perempuan-perempuan perkasa. Nah, baik, ini jawabannya ya. Nah, demikian penjelasan dari Pak Rizky. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anakku kelas 8 khususnya yang melaksanakan AKM akan sukses dalam AKM tahun ini dan bisa mengharumkan SMP Negeri 3 Krian. Pak Rizky akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.